tentang adanya jaringan calo dan keterlibatan ASN. Hasilnya seperti apa? Jadi seizin Pak Bupati, kami ingin menyampaikan terkait dengan penanganan calo P3K. Yang pertama terkait dengan tim, memang sudah dibentuk tim yang di-SK-kan oleh Pak Bupati dengan ketuanya Pak Sekretaris Daerah. Kemudian anggota-anggotanya itu terdiri dari Inspektorat, kemudian PKPSDM dan bagian hukum. Kami bekerja kurang lebih sekitar 25 hari. Ya. Terakhir kami selesai itu tanggal 1, kemudian laporan itu kita sampaikan Pak Bupati tanggal 2 September kemarin. Ya. Kami melaksanakan tugas ini mendasarkan dari penggalian informasi dan keterangan dari para korban yang kita hadirkan secara bertahap. Ya. Hampir setiap hari kami melakukan tugas itu. Ya. Kemudian dari hasil kesimpulannya, memang kejadian ini kelihatannya dimulai kurang lebih sekitar bulan Juni ya 2021 sebelum ada tes P3K. Nah, modusnya ada dimulai dari ada yang mengaku dari anggota Panselnas, meskipun setelah kami telusuri ternyata orang swasta ya, yang berasal dari Jombang ya. Kemudian menghubungi atau terhubung dengan salah satu pejabat di lingkup Diknas atau Dindik lah lebih tepatnya ya. Kemudian memfasilitasi untuk adanya pertemuan dengan teman-teman P3K. Ya. Ini terbukti dari adanya dokumen yang kita temukan. Ternyata pada bulan Juni sampai Agustus itu ada semacam dokumen penitipan ijazah sebagai jaminan. Ternyata juga sekaligus ada semacam komitmen yang harus dipenuhi ya, nanti kalau sudah lulus P3K dengan membayar sekian. Berapa? Itu kemarin 60 sampai 70 ya, 60 per satu orang, kira-kira seperti itu. Pak, itu pejabat Dindik inisial apa, posisi di jabatan? Ya, jadi Dindik yang memfasilitasi atau menghubungkan dari orang yang melakukan selnas itu dulu salah satu pejabat eselon 3 di Dinas Pendidikan, inisialnya S, kemudian sekarang sudah pensiun. Ya. Jabatan terakhir apa, Pak? Jabatan terakhir Kabid. Kabid apa? Kabid Ketenagaan. Ya. Ya. Oke. Ya, kira-kira gitu. Kemudian selain beliau ditemukan ternyata ada kaitan dengan salah satu PNS Dindik juga yang sekarang masih aktif ya. Ya. Itu inisialnya S. Jabatan juga. Islam. Salah satu fungsional, ya, pejabat fungsional di lingkup Dinas Pendidikan. Ya. Hasil penyelidikan selama 25 hari berapa Pak yang terlibat? Terlibat berapa? Ya. korbannya juga. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Ya. Pak, lanjut tadi Supaya tidak ceritanya setelah itu Oke, fasilitas. ini kan saya mulai diri. Jadi ternyata ada transaksi-transaksi itu kan ya. Ya, ada semacam jaminan ijazah dan sebagainya itu ya. Kemudian terungkapnya ini karena ternyata setelah lulus ada beberapa orang yang memang tidak membayar sehingga menjadi ramai ini kan ya. Karena ada ancaman-ancaman terhadap korban ini kalau tidak membayar dan sebagainya maka akan dibatalkan ya. SK-nya. Ya. Nah, dari berbagai langkah yang kami lakukan terkait dengan penggalian informasi dari tim yang sudah dilakukan itu, memang kesimpulannya ternyata yang terlibat dari pihak swasta itu ada yang berinisial namanya D. Ya, itu berasal dari Jombang, walaupun pada waktu itu mengaku infonya itu Panselnas. Ya.
Kemudian satu lagi yang saya sampaikan tadi itu, salah satu pejabat pensiunan itu. S. Kemudian di bawahnya yang sekarang PNS, yang masih S PNS juga. itu S juga. Ya. Itu otaknya 3 itu Pak ya berarti. Kami menyimpulkan mungkin otaknya yang dari luar ini mungkin. Yang D itu. Ya, Basarnas ini kelihatannya. Dan menawarkan dan seterusnya barangkali begitu prosesnya ya. Jadi, ya. Peran tiga itu Kemudian ternyata dalam pelaksanaan percaloan ini melibatkan teman-teman P3K juga, yang teman-teman ini korban tapi sekaligus juga terlibat juga, meskipun ada yang ringan, ada yang sedang maupun relatif berat. Dalam arti yang berat itu dia ikut merekrut mencari orang dan sekaligus menerima ijazahnya. Terus kalau uangnya itu dia tidak menerima, hanya mengumpulkan, kemudian menyerahkan ke pihak luar ini tadi. Berapa uangnya yang terkumpul itu Pak? Yang kemarin itu berapa Mbak total? Sekitar 600. 600 disetorkan ke S. Disetorkan ke Pensiunan D. D langsung. D langsung. 600 juta itu berapa orang, Pak? Itu berapa orang? Itu yang menyetorkan siapa Pak? Yang menyetorkan dari P3K sendiri, yang kebetulan di dalam forum itu ditunjuk menjadi koordinator. Inisialnya Inisiatornya A, ya. Itu P3K. 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 berarti itu berperan sebagai koordinator. Ya. Jadi kalau berdasarkan pemetaan kami itu, koordinator itu ada 11 ya. Nah, dari 11 ini A ini koordinatornya lagi, ketua koordinator. Kira-kira seperti itu. Dan itu guru P3K semua. Iya, Yang P3K ikut semua. seleksi kemudian diterima tahun lalu. Iya, ya ini Ini, dua ini. satu kemarin. Jadi totalnya kalau yang P3K itu sebanyak 27 orang. Ya. Kemudian yang masuk kategori pelanggaran sedang, tetapi jadi pelanggaran itu ada yang ringan, sedang, berat. Ya. Ini berdasarkan rapat dengan teman-teman kemarin itu diputuskan bahwa teman-teman ini disanksi dengan sanksi masuk kategori sedang. Nah, sedang itu ada 3 tahapan juga. Ada sedang ringan, sedang-sedang, dan sedang berat. Kemudian klasifikasinya dari 27 itu yang sedang berat itu sebanyak 3 orang. Kemudian yang sedang-sedang itu 9 orang. Kemudian yang kategori sedang, kategori ringan itu sekitar 15 orang. Total 27. Untuk PNS-nya Pak? Untuk PNS-nya tadi yang masih aktif 1. Ya. Sanksinya Pak? Oke, sekarang kita bicara sanksi. Kalau sanksi terkait dengan PNS itu adalah pemberhentian dari jabatannya selama 1 tahun. Ya. Jadi pemberhentian dari jabatannya atau jabatan fungsional yang dipegang saat ini menjadi staf biasa selama 1 tahun. Itu masuk kategori sedang, ringan, berat. Masuk kategori berat. Pembebasan Pak. Pembebasan. Masuk kategori Masih kategori berat. Untuk PNS-nya berat. sedang. Berat untuk PNS-nya. Gitu ya. Oke, ya. Kemudian untuk yang P3K itu tadi ada 3 kategori. Itu adalah sanksinya untuk yang paling berat 3 orang itu adalah pemotongan gaji ya 5% selama 12 bulan. Ini mendasarkan perjanjian kerja ya yang sudah diteken antara Pak Bupati dengan yang bersangkutan ya. Jadi dalam pasal yang ditandatangani itu ada klausul itu ya. Kemudian untuk yang sedang-sedang itu pemotongan 5% selama 9 bulan. Kemudian yang paling ringan selama 6 bulan. Kira-kira itu. Pak, itu 600 juta itu uangnya masih ada nggak Pak? Atau mungkin dikembalikan ke Korban. Sudah infonya sudah disetorkan ke D tadi. terus itu kembali uangnya enggak? Tidak. Untuk Ijazah ijazah yang masih tertahan di D berapa Pak? Ini ada 18 ya, Mbak.
16, kira-kira Berarti 16. ini yang belum bayar itu Pak ya? Ya, ya. Ini yang sedang kami usahakan agar segera kembali sesuai dengan rekomendasi dari DPRD. Pak, ini kan ada guru P3K yang terlibat. Nah, sementara guru P3K juga terikat kontrak Pak ya. Artinya ini menjadi catatan khusus untuk melanjutkan kontrak di Ya, tahun berikutnya. kita akan pertimbangkan itu dan kita lihat aturannya lagi ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian kerja dari P3K itu kan kita buat 5 tahunan. Nanti kita evaluasi lagi. Bisa menjadi catatan merah menurut Ya nanti kita lihat aturannya lagi. Karena terus terang P3K sesuatu yang baru, makanya kaitan dengan sanksi sendiri ini belum diatur, ada peraturan khusus. Akhirnya kita dasarkan pada perjanjian kerja yang sudah beda dengan yang PNS ya. Sudah jelas peraturan undang-undang PP 19 2021. 94 atau 19? 94 94 PP 94 2021 ya. Pak, yang PNS ini memang sebenarnya pemain lama Yang atau pensiunan. yang pensiun masih pemain lama? atau memang baru? Kami karena baru di PSM kan enggak tahu itu yang dulu seperti itu atau enggak tahu juga. Pak, ini kalau kita boleh tahu Pak, korban itu berapa sih Pak sebenarnya yang terjerat dengan Yang lapor calon? atau Berapa Pak? Iya, sementara kita 27 Kira-kira itu. seperti itu. Ya. 27 Kenapa, Pak? Ya. Musim ini Pak, rekomendasi Pemkab untuk yang D ini seperti apa hukumnya? D ini sama S ini nanti Terutama yang D Pak, selain kan yang menerima uang. Ya ini mestinya akan kita usulkan untuk proses hukum karena sudah di luar kewenangan kami dari segi ASN-nya. itu berarti termasuk yang S juga kan nanti juga menjadi koordinator. Iya, mestinya gitu. kan ini Karena S sudah. pensiunan Pak, Hmm. sementara yang lain ada penjatuhan sanksi. Kalau S ini seperti apa? Ya nanti barangkali ke proses hukum. Karena saya lihat ini dari Polres sendiri kan juga mulai jalan atau sudah jalan ya. Ya sudah jalan. Kira-kira gitu. Oke. Iya, Pak. Iya, terima kasih.